kelas, menyiapkan kelasnya, dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdiri siap. Beri salam kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bu. Oke, silakan duduk. Bertempat ke belajar hari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Oke, semua ya, alhamdulillah ya. Jadi untuk mengefisienkan waktu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya, silakan didengarkan namanya. Aulia A. Oke. Yang lainnya hadir semua? Hadir. Hadir semua ya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta kepada anak Lindria untuk memimpin temannya yang menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ya, silakan anak Lindria ke depan. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kalian masih semangat semua? Oke, Ibu mau lihat semangatnya. Ya, tepuk semangat. Oke, semangat semua ya. Ya. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian seputar materi yang pernah kita pelajari di minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Sistem pernapasan. Ya, sistem pernapasan pada manusia. Iya, oke. Ada berapa itu organ dari sistem pernapasan pada manusia? Siapa yang tahu? Ya, coba Nur Asisa disebutkan organ-organ pernapasan pada manusia. Oke, dimulai dari nomor hidung, paru, trachea, bronkus, bronkiolus, oke, bronkus, bronkiolus dengan paru. Jadi itu sistem pernapasan dimulai dari rongga hidung sampai di paru. Apa yang dikeluarkan? Oke, karbon dioksida atau disingkat dengan CO2. Iya, Ibu akan juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, coba Ibu minta satu orang membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, coba anak Viola disebutkan tujuan pembelajarannya. Ya, baca. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengetahui struktur dan fungsi organ sistem ekskresi dengan tepat berdasarkan gambar atau video. Peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan urin pada manusia dengan tepat berdasarkan gambar atau video yang ditampilkan. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama itu peserta didik dapat mengetahui. Jadi kalian nanti mengetahui apa itu strukturnya, struktur dan fungsi organ sistem ekspresi pada manusia dengan tepat berdasarkan gambar atau
video. Ya, jadi ada nanti gambar dan video yang ditampilkan. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis. Ya, ini dapat dianalisis proses pembentukan urin pada manusia dengan tepat berdasarkan gambar atau video yang ditampilkan. Oke, silakan ditulis namanya dan kelasnya. Ya, jangan ada yang menyontek ya. Ini pengetahuan awal kalian tentang materi sistem ekspresi pada manusia. Oke, silakan ditulis nama dan kelasnya. Ibu kelas. Sudah semua kah? Dahulu kita mengetahui apa itu sistem ekspresi. Jadi proses metabolisme meliputi proses menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh. Dalam proses metabolisme dihasilkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, zat-zat ini proses pengeluaran zat sisa ini dari dalam tubuh disebut dengan ekspresi, atau bisa dibilang proses metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Ya, contoh tadi pertanyaan ibu yang kasih tadi, ada pengeluaran keringat. Ya, itu keringat tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, makanya dikeluarkan melalui organ kulit. Ya, jadi itu sistem ekspresi pada manusia. Artinya proses pengeluaran metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya, yang tidak diperlukan lagi tubuh kita. Kemudian kita pindah lagi organ-organ penyusun dari sistem ekspresi pada manusia. Nah, di sini organ-organnya seperti di tampilannya ada berapa ini? 4. Oke, ada 4. Ada 4 organ yang berperan dalam sistem ekspresi pada manusia. Pertama apa? Kulit. Ada kulit. Contohnya tadi sudah kasih pertanyaan. Kemudian yang kedua, ada organ paru-paru. Kemudian yang ketiga, ginjal. Ada ginjal. Kemudian yang terakhir, hati. Oke, ada hati. Ya, jadi ini organ penyusun sistem ekspresi pada manusia, dimulai dari kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Dan yang ketiga, ada organ ginjal. Ya, ini ginjal. Ini berbentuk seperti biji kacang merah. Pernah lihat kacang merah? Pernah ya? Oke, jadi seperti itu nih wujudnya, bisa dibuat seperti itu wujudnya dari ginjal itu. Ya, dia berbentuk seperti biji kacang merah, panjangnya sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram, dan terletak di rongga perut. Ya, berapa jumlahnya? 2. Oke, ada 2 buah ginjal. Ada ginjal sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke, dia berwarna merah keunguan. Ya, kemudian letaknya ini ya, ginjal bagian kiri letaknya lebih tinggi dibandingkan ginjal bagian kanan. Nah, ini ginjal merupakan alat pengeluaran sisa metabolisme dalam bentuk air seni atau urin. Ya, jadi ini yang dikeluarkan. Jadi itu urin, itu air kencing, merupakan sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Atau ada
korteks, sumsum ginjal, ada medula dan rongga ginjal. Nah, kemudian di sini pada ginjal terdapat nefron yang berfungsi sebagai alat penarik darah. Jadi itu ginjal fungsinya itu disaring tidak rata, ya sehingga bisa keluar ini air kencing, ya darah itu disaring. Ya, kemudian di dalam korteks terdapat kurang lebih 1 juta nefron. Ya, setiap nefron tersusun dari badan markigi dan saluran panjang atau tubuh yang berkelok-kelok. Nah, ini badan markigi sendiri itu tersusun dari glomerulus dan kapsul abdomen. Ya, glomerulus ini merupakan untai yang pembuluh darah kapiler tempat darah mengalir. Jadi tempatnya di situ ada di glomerulus. Ini struktur dari ginjal itu sendiri. Ya, ada korteks, ada medula, kalix, kapsul fibros, ureter, renalis, kemudian arteri. Ya, jadi ini struktur dari ginjal. Kemudian sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dan protein apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Dan perlu diketahui sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar itu korteks renalis atau kulit ginjal. Bagian tengah ada medula keringat agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kulit ari atau epidermis, kulit jangat atau dermis, dan lapisan lemak atau dermis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit yang paling luar, tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan sel-sel epidermis. Terdapat juga pembuluh darah dan selaput syaraf. Terdapat stratum corneum atau lapisan kulit mati yang selalu mengelupas dan tentunya mengandung pigmen yang menentukan kulit. berapa tadi organ penyusun dari sistem ekskresi pada manusia? Coba, Daniel. Oke, coba disebutkan apa? Ginjal, Oke, ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Oke, ada jadi itu harus kita ingat ya. Ini organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia, mulai dari ginjal, kulit, paru-paru, maupun hati. Ya, kemudian tadi juga sudah ditampilkan video tentang proses pembentukan urin. Ya, berapa tahapan lagi proses dalam pembentukan urin tersebut? Ada berapa? Ada berapa tahapannya? Ada 3. Oke, bisa disebutkan. Ketiga itu ada berapa Pak? Oke, coba Indria. Oke, ada tahap. Oke, ada tahap filtrasi, kemudian oke, ada reabsorpsi, kemudian yang terakhir oke, ada argumentasi. Jadi itu ketiga tahap proses pembentukan urin. Ya, mulai dari tahap filtrasi, penyerapan darah, kemudian reabsorpsi, kemudian yang terakhir itu adalah argumentasi. Dan disinilah terjadi telur ikan cinta, terjadi urin sesungguhnya. Ada urin sesungguhnya di sini di tahap argumentasi. Oke, selanjutnya ya, ibu akan membagi kelompok ini. Dibagi kelompoknya, ada kelompok paru-paru, ginjal,
ginjal, kulit, dan hati. Ya, jadi 4 kelompok toh. Nah, dibagi. Ya, silakan gabung dengan teman kelompok tak sesuai dengan ini ya. Ya, silakan bergabung. Oke. Ya, silakan. Ya. Gabung sama kelompok tak. Oke, ibu bagi ya. Ini kelompok paru-paru, ini kelompok hati, ini kelompok ginjal, ini kelompok kulit. Ya, paru-paru, hati, ginjal, kulit. Ya, oke. Jadi ibu bagi ini LKPD-nya, lembar kerjanya. Silakan berdiskusi berdasarkan hasil pengamatan kalian dari video yang tadi sudah ditampilkan atau presentasi yang tadi ditampilkan ya tentang sistem ekspresi pada manusia. Oke, silakan. Paru-paru ya. Ini kelompok apa? Hati. Ini ginjal. Ini kulit. Oke. Ya, silakan berdiskusi sama dengan kelompok Kak. Ini LKPD-nya, silakan bekerja. Silakan dikerja ya ini LKPD-nya. Ya, ditulis nama kelompoknya, kemudian kelas apa. Paru-paru tadi. Oke, misalnya ini kelompok apa ini? Ini kelompok apa ini? Oke, paru-paru. Ada semuanya anggotanya? Oke, siap. Kelompok dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hati, merupakan saya, Farel. Ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Teliti dan cermat gambar ginjal, kulit, hati, dan otak. Perhatikan gambar diberikan keterangan model ginjal, kulit, hati, dan otak. A. Gambar pertama ginjal, gambar kedua hati, gambar ketiga kulit, gambar keempat otak. Keterangan ginjal. Ginjal terletak di dalam rongga perut bagian belakang. Kulit terdiri atas air, dan jaringan bawah kulit. Hati terus merasakan hati berfungsi menghasilkan madu yang mengandung zat sisa. Paru-paru selain sebagai organ pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai organ ekspresi. 3. Catat hasil pengamatanmu dalam isi tabel berikut. Pada nomor 1, ginjal. Isinya menyaring zat-zat sisa yang terkandung di dalam darah. Kulit. 2. Kulit mengganti sel-sel yang rusak dan menentukan warna kulit. 3. Hati. Penekanan gula dalam bentuk glikogen. 4. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida yaitu CO2. 1. Zat apakah yang dikeluarkan oleh ginjal, kulit, hati, dan paru-paru yaitu zat sisa dari urea. Menjelaskan proses pembentukan urin sampai keluar dari tubuh. Ada 3 tahapan.
fermentasi, proses ini terjadi di glomerulus. Dua, reagensi terjadi di glukus membentuk. Tiga, argumentasi terjadi di glukus konstruktus distal. Tiga, apa kesimpulan dari hasil pengamatan? Jadi, proses sistem ekspresi pada manusia melibatkan 4 organ, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru. Dapat diketahui proses pembentukan urin zat yang dikeluarkan dan fungsinya. Oke, ya, jadi itulah presentasinya dari kelompok hati. Ya, berikan aplaus kepada kelompok hati. Duduk kembali. Jadi dari presentasikan tadi, ya, saya minta lagi kelompok paru. Ya, silakan ke depan. Ya, kelompok paru silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok baru yang beranggotakan saya Filofenil, Saya serang. akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, akan dibaca. Kulit, hati, dan paru. 2. Perhatikan gambar dan berikan keterangan mengenai ginjal, kulit, hati, dan paru. A. Ginjal. B. Hati. C. Kulit. D. paru. 2. Jelaskan proses pembentukan urin sampai keluar dari tubuh. 1. Filtrasi. Proses ini terjadi di glomerulus. Cairan yang tersaring ditampung oleh kapsul Bowman. Cairan tersebut tersusun oleh urea, glukosa, air, dan karbon anorganik seperti natrium, kalium, dan klor. Darah dan protein tertinggal di dalam kapiler. Darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Cairan yang tertampung disimpan kapsul Bowman disebut urin primer atau filtrate glomerulus. 2. Reabsorpsi. Proses ini terjadi di glukus konstruktus bronkial. Proses yang terjadi adalah penyerapan kembali zat yang masih dapat diperlukan oleh tubuh. Zat yang diserap adalah glukosa, air, asam amino, dan ion anorganik. Sedangkan urea hanya sedikit diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder atau filtrate glukus. 3. Augmentasi. Proses terjadi di glukus, distal, dan di saluran pengumpulan. Bagian yang terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Pada bagian yang terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Di bagian yang juga masih terjadi penyerapan ion dari glukosa urea, cairan yang dihasilkan sebagai rupa ion sesungguhnya. Yang kemudian disalurkan ke rongga ginjal, urin yang sudah termasuk dari itu di rongga ginjal dibuang melalui wadah, rambut, kemih, dan uretra. 3. Kesimpulan. Kesimpulan dari pengamatan ada 4 organ pada manusia, yaitu kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Dalam proses metabolisme dihasilkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Oke, ya, jadi itulah tadi yang presentasi kelompok dari kelompok paru. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Sudah bagus presentasinya. Oke, ya, berikan aplaus kepada kelompok. Kesimpulannya, sistem ekspresi merupakan proses sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Ya, kemudian ada 4 macam itu sistem ekspresi pada manusia, mulai dari paru-paru, lagi kulit, hati, dan ginjal. Oke, sebagai hasilnya ya, ibu akan membagikan sticky note kepada kalian untuk menuliskan hasil refleksi pada pagi hari ini. Pada pertemuan ini, ya, silakan. Ya, ditulis. Ini
kita tulis, ya, bagaimana? Ya, silakan ditulis pertanyaannya. Oke, tulis sedikit pula, jangan tulis tidak banyak di atas itu hasil refleksi kita. Itu mau. Yaitu hasil refleksinya silakan ditulis ya bagaimana menurutmu bagaimana menurutmu paling sulit dari pelajaran ini ya silakan ditulis di situ. Ya kemudian apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar silakan ditulis kemudian ditempel di atas. Nah jangan langsung saja. Oke silakan ditulis. Kalau sudah silakan ditempel. Sudah? Oke, sudah? Kalau sudah, silakan ditempel hasil refleksinya. Sudah? Oke, silakan ditempel hasil refleksinya di depan. Oke, silakan. Oke, silakan maju yang selesai. Oke, silakan. Ya, silakan ditempel hasil refleksinya. Ya, ibu nanti akan baca ya. Kita lihat apa hasil refleksinya pada pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, sudah. Oke, silakan duduk. Ya, selesai. Silakan duduk. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingatkan ya, minggu depan kita akan belajar tentang penyakit dari sistem ekspresi pada manusia. Jadi silakan belajar di rumahnya materi ini tentang penyakit dari sistem ekspresi pada manusia. Oke, sebagai kesimpulannya, ya coba satu orang, Indria, bacakan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Proses metabolisme tubuh adalah proses menghasilkan energi dan zat yang berguna dalam tubuh. Dalam proses metabolisme dihasilkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, antara lain keringat, urin, urea, protein, karbon dioksida, dan uap air. Oke, jadi itulah hasil kesimpulannya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi sistem ekspresi itu adalah proses sistem metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Itu penutupan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta ketua kelas menyiapkan kelasnya dan berdoa sebelum meninggalkan tempat ini. Oke, silakan ketua kelas. Berdiri siap.